Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Santun Gilang. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan yang insyaallah kelak kita bisa menikmatinya. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Santun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai materi kajian kita dengan tema tentang akidah. Yang nanti akidah itu lawannya adalah khurafat. Akidah itu lawannya adalah khurafat. Akidah maknanya adalah, arti dari akidah itu adalah keimanan, keyakinan, kepercayaan yang teguh, yang pasti, atau bisa diartikan juga dogma, doktrin, ya. Kemudian ideologi. Jadi pemaknaan dari akidah itu sendiri tadi bisa diartikan sebagai dogma, bisa diartikan sebagai doktrin, bisa diartikan sebagai ideologi. Pengertian, pemahaman tentang dogma, doktrin, dan ideologi itu adalah ada kesamaannya tapi ada perbedaannya. Dan jadi dogma itu adalah sebuah ajaran yang diyakini kebenarannya secara mutlak. Itu adalah dogma. Jadi ajaran atau ajaran, ya, dogma itu adalah sebuah apa? Ajaran yang diyakini apanya? Kebenarannya secara mutlak. Itu akidah. Jadi akidah itu bisa juga diartikan secara artinya adalah dogma. Dogma itu adalah sebuah ajaran yang diyakini kebenarannya secara mutlak. Nah, biasanya dogma itu berada dalam wilayah-wilayah agama. Doktrin itu adalah sebuah ajaran, sebuah peraturan, sebuah tata kelola yang biasanya berada dalam sebuah organisasi. Ada doktrin Muhammadiyah, ada doktrin NU, artinya adalah semua yang ada di wilayah organisasi itu harus mentaati sesuai dengan apa? Doktrin yang ada. Platform. Ideologi adalah sebuah sistem.
tata pengelolaan tetap, cuman berada dalam wilayah yang lebih besar. Contoh dalam sebuah negara. Negara adalah sebuah organisasi. Di dalamnya ada ideologinya. Ideologi itu adalah sebuah sistem yang harus diikuti, dianut oleh semua warga yang ada di dalamnya. Itu ideologi. Contoh di Indonesia misalkan ada ideologi Pancasila. Silakan itu. Berideologi Pancasila itu tidak menyalahi aturan tentang akidah Islamiyah, karena ada pemahaman yang berbeda. Tapi kalau akidah kalau sudah masuk dalam wilayah agama tertentu, misalkan di agama Islam jadi akidah Islamiyah, berarti itu dogma, di mana ajaran-ajaran yang diberikan oleh agama itu adalah sifatnya mutlak kebenarannya. Itu akidah. Gitu. Ya, temanya itu. Sekarang masuk pada wilayah surat apa saja dan ayat berapa saja ayat-ayat Al-Quran yang masuk pada tema akidah. Yang masuk pada tema akidah, karena kajian tafsir kita ini adalah kajiannya tafsir tematik. Nah, temanya sekarang tentang akidah. Maka kemudian, karena berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang kepercayaan yang teguh, tentang kepercayaan yang kuat, tentang dogma, mengakui sebuah ajaran yang diyakini kebenarannya secara mutlak, maka berarti kita harus melihat, karena kita umat Islam, dasar pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus dilihat tema-tema mana saja yang masuk dalam wilayah akidah ini, atau surat apa saja yang masuk dalam wilayah akidah ini. Ada beberapa ya, surat, ada beberapa ayat yang berbeda. Beberapa surat yang berbeda dengan ayatnya tentunya yang berbeda. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Yaitu tentang akidah. Yang pertama ya, banyak tentunya. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 59. Jadi kita harus membiasakan, kalau kita berakidah Islamiyah dan kita mengakui bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang keduanya Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita, pedoman itu artinya adalah segala hal yang kita lakukan mesti ada dasar hukumnya. Karena dasar hukum yang kita anut adalah Al-Quran dan Hadis, maka kemudian kita melihat kenapa kita melakukan ini, tentu harus mengacu karena begini, dan begininya itu karena berdasarkan ayat-ayat apa? Al-Quran dan Hadis. Tapi mestinya harus ada juga yang membahas hadis berdasarkan tematik lagi seperti ini. Karena ternyata kita membahas tema ini berdasarkan ayat Al-Quran yang begitu segitu banyaknya, maka kemudian mestinya ada apanya? Ada yang ininya lagi yang membahas tentang hadis. Misalnya ini, saya membahas tentang akidah dalam perspektif Al-Qurannya. Berarti Al-Qurannya tentang akidah tuh surat apa, ayat berapa dan sebagainya. Kemudian nanti ada yang membahas apanya? Hadisnya, sehingga nanti hadis tentang tema tentang akidah, maka hadis ini. Berarti nanti akan berkesinambungan. Sehingga nanti tidak lagi ada pemikiran ketika membahas tafsir saja, kemudian tidak dibarengi dengan apanya? Hadisnya, nanti kemudian ada kecurigaan bahwa, waduh ini yang dibahasnya apa saja? Ya, Al-Quran saja, tafsir saja, hadisnya nggak dikemukakan, sehingga tidak jarang suka kemudian muncul, wah ini Ustadz ini mah inkarus sunnah dan sebagainya.
Itu suka muncul pendapat-pendapat begitu. Padahal bukan inkarus sunnah, tapi apa? Tapi dengan membahas tafsirnya saja sudah begitu apa? Ya banyak. Jadi mestinya ada yang membahas hadisnya yang sesuai dengan tema-tema itu. Ya, kita masuk ya pada surat Al-Baqarah dulu ayat berapa? Ayat 2 sampai 4. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kalau berbicara akidah itu, kalau kita berbicara akidah, ya kenapa? Karena ada rujukannya. Al-Quran, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2 sampai ayat 4. Tambah lagi, ayat berapa lagi? Surat An-Nisa ayat berapa? 59. 2 itu aja dulu, karena banyak. Tapi, saya akan bacakan tafsirnya. Setiap ayat, setiap suratnya, akan saya bacakan tafsirnya. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Itu mau Pak Taufik juga. Hafal kan Pak Taufiknya? Hafal nggak? Al-Baqarah ayat berapa? Oh, itu ayat Abah. Abah Surah Hadi. Habis berkelana beliau. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Coba itu dilihat di tarjamah bebas. Zalikal kitabu apa itu artinya? Zalikal kitabu apa itu? Artinya apa itu? Enggak. Zalikal kitabu itu aja dulu. Apa artinya? Di sana diartikan apa? Kitab ini. Enggak, di dalam yang terjemah bebas gimana tuh? Kitab Al-Quran ini. Ada nggak yang bawa kita yang Al-Quran yang terjemahnya? Coba dilihat di Al-Quran terjemahnya. Artinya apa? Yang bebas diartikan. Al-Quran, di Al-Quran. Ada Al-Quran yang terjemah. Coba dilihat apa itu? Ada nggak? Ya maksudnya kalau saya biasa, kalau kajian itu ya begini, itu artinya dalam artian coba dilihat supaya kita tidak hanya ngaji apa kuping saja, tapi ada keterlibatannya. Zalikal kitabu, oke. Zalikal kitabu. Kita lihat dulu artinya. Arti secara perkali. Gimana tuh? Artinya gimana? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Bagi mereka yang bertakwa. Ya. Oke ya. Zalikal kitabu. Ya minimal kajian tafsir ini kita memahami arti. Gitu aja lah. Kajian tafsirnya mah akan tafsir itu penjelas. Minimal kita memahami apanya? Arti dari yang kita baca. Minimal itu saja. Jadi setelah kajian tafsir itu, minimal kita memahami tarjamah atau arti setiap kalimatnya. Zalikal kitabu. Kalau mau diartikan secara apa adanya, zalika itu apa artinya? Itu. Zalika itu. Al-kitabu apa? Kitab. Kitab yang dimaksud apa? Quran. Tapi kalau diartikannya itulah kitab, itu keliru. Atau diartikannya itu kitab, lebih keliru. Maka kemudian
ini dalam gramatikalnya adalah zalikal kitabu. Sebuah dua kalimat tapi menjadi nyatu. Pak Iskandar udah belajar ini tarkib isari namanya. Ini artinya adalah kitab itu. Artinya adalah kitab itu. Tapi kemudian ketika diterjemahkan di dalam terjemah yang apa? Bebas. Coba apa tadi artinya? Kitab ini. Kitab ini. Kan gitu. Kitab ini. Nah, ini harus kita pahami. Terjemahnya harus kita pahami. Nah, masuk pada wilayah menjelaskan kenapa ini menjadi diartikannya kitab ini masuk dalam wilayah tafsir. Tapi ketika menerjemahkan kitab itu dalam terjemahan secara apa adanya. Ketika diartikan dalam Al-Quran yang terjemahnya bebas, kitab ini, mesti kita ada pertanyaan. Loh, kok kenapa kitab ini diartikannya? Padahal kita tahu bahwa zalika itu apa artinya? Itu mestinya kan. Wah, itu Pak Dino ya. Ini siapa? Udah dia. Iya. Yang suka ikut dengan saya kan hari Kamis, ya? Bukan? Oke. Ya. Artinya bahwa ketika kita melihat terjemahnya adalah kitab ini, bukan kitab itu, loh, mesti ada pertanyaan. Kenapa? Karena zalika itu asal artinya adalah apa? Itu. Nah, minimal kalau dibahas berulang begini kan jadi tahu zalika itu apa artinya adalah itu. Tapi kalau diartikan itu kitab, tulisannya nggak begini. Zalika kitabun. Itu kitab. Tidak pakai alif lam. Dengan pakai alif lam, zalikal kitabu artinya adalah kitab itu. Ingat. Apa artinya? Kitab itu. Apa artinya? Kitab itu. Karena zalika itu apa artinya? Itu. Tapi kemudian di dalam terjemah, semua Al-Quran terjemah diartikannya apa? Kalau ini kitab keliru. Makanya saya tadi, apakah ada nggak yang Al-Qurannya diterjemahkannya ini kitab? Kalau diartikannya ini kitab, itu keliru. Tapi tadi Bapak juga mengartikannya lah kitab ini. Berarti udah benar tuh. Karena ada Al-Quran yang cetakannya lama itu, ini diartikannya lah inilah kitab. Ini kitab. Apa ya? Begitu tuh. Tapi kalau sudah kitab ini, itu betul. Kenapa? Karena kalau inilah kitab atau ini kitab adalah hadza kitabun, beda. Atau zalika kitabun, beda. Nah, ini masuk ketika wilayah ke sini adalah wilayah tafsir. Makanya tafsir agak sedikit ya. Cuman kalau saya suka mengajak berpikir pada semuanya. Karena apa? Karena semuanya punya potensi yang sama untuk belajar. Oke, kita artikan dulu. Zalikal kitabu, asal artinya apa? Kitab itu. Yang dimaksud kitab itu apa? Al-Quran. Kenyataannya di dalam Al-Quran yang terjemah diartikannya apa? Kitab ini. Yang dimaksud kitab ini juga apa? Al-Quran. Ya. Zalikal kitabu. Apa artinya tadi? Kitab ini. Seharusnya kitab itu. Pahami dengan baik. Seharusnya kitab itu. Tapi kemudian diartikan di sana, di dalam Al-Quran itu, yang terjemah adalah kitab ini. Nah, sama-sama baik itu mau diartikan kitab itu atau kitab ini, tujuannya apa? Tujuannya kitab apa? Al-Quran. Tetap kitab Al-Quran.
Sekarang, kenapa dalam Al-Qur'annya dituliskannya zalikal kitabu bukan hadzal kitabu? Karena kalau diartikan kitab ini berarti harusnya di Al-Qur'an apa? Kalau diartikannya kitab ini berarti mestinya ditulis di Al-Qur'annya apa? Hadzal kitabu. Awas nih, pahami dengan baik. Mestinya kalau diartikannya kitab ini mestinya ditulis di Al-Qur'an itu apa? Hadzal kitabu. Tapi ternyata ditulisnya gimana? Zalikal kitabu. Apa arti zalikal kitabu? Apa arti zalikal kitabu? Kitab itu. Apa maksudnya kitab itu tuh? Al-Qur'an. Tapi diartikan di dalam terjemah bebas itu apa? Kitab ini. Mestinya kalau diartikan kitab ini harusnya ditulisnya gimana? Hadzal kitabu. Ini teh dogma. Ajaran yang harus diyakini apanya? Kebenarannya. Harus. Makanya masuk pada wilayah akidah. Oke. Kenapa dituliskannya zalikal kitabu? Maka dalam tafsirnya adalah lita'zim. Lita'zim. Untuk mengagungkan apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tertulis di mana? Lauhil mahfud. Lauhil mahfud teh di sini atau di sana? Maka kemudian menggunakannya zalika. Nah, zalika itu dalam gramatika adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk jauh atau kata tunjuk dekat? Kenapa jauh? Ya, di lauhil mahfud. Kenapa diartikannya kitab ini? Karena Al-Qur'annya ada di mana? Di hadapan kita. Kitab ini kitab apa? Al-Qur'an. Cuman walaupun kitabnya kitab ini ada di mana? Tapi isinya adalah sesuai dengan yang di mana? Kan begitu. Maka kemudian dibahasakan di Al-Qur'an ini adalah tetap dengan menggunakan apa? Zalikal kitabu, tidak apa? Tidak hadzal kitabu. Nah, ini tuh akidah. Satu. Ya, awas ya. Jadi kita paham artinya gitu. Jadi paham artinya walaupun tafsirnya belum paham, minimal jadi paham apanya? Artinya. Oke. Itu. Zalikal kitabu. Mestinya diartikannya gimana? Enggak, mestinya diartikannya gimana? Kitab itu. Kenyataannya diartikannya gimana? Kitab ini. Kalau kitab ini harus ditulisnya gimana? Hadzal kitabu. Kenyataannya ditulisnya gimana? Kenapa zalikal kitabu? Karena lita'zim, untuk mengagungkan apa? Al-Qur'an itu betapa agungnya, karena walaupun ada di hadapan kita, ini bukan hasil rekayasa kita, berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang sudah kesininya ada campur tangan apa? Tangan manusia. Gitu. Tapi tetap mau zalikal kitabu, mau hadzal kitabu, rujukan Alkitab yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an, bukan yang lain. Berarti kitab Al-Qur'an ini atau kitab Al-Qur'an itu la raiba. La apa artinya? Raiba. Oke. Ini juga harus kita pahami. Raibun, asalnya raibun. Raiban bisa raibin. Raib itu apa artinya? Asyak. Syak itu apa? Keraguan. Raibun. Ini di dalam tata bahasa gramatikal bahasa Arab. Kenapa saya jelaskan tata bahasa gramatikal bahasa Arabnya? Karena untuk menafsirkan itu minimal harus paham
tentang gramatikanya itu. La di sini adalah fungsinya la linafil jinsi. La yang menyatakan, diartikan meniadakan jinsi, semua jenis. Jadi roibun tuh keraguan. La roiba artinya apa? Tidak ada jenis keraguan apapun. Itu artinya baru artinya mantap, bahwa Al-Quran ini tidak ada jenis keraguan apapun fihi, di dalamnya. Artinya bahwa isi Al-Quran itu tidak pernah ada apa? Ya, tidak ada jenis keraguan apapun di dalamnya. Kan gitu. Sama dengan kita mengucapkan apa? La ilaha illallahu. Nah, la-nya itu linafil jinsi. Ilahnya itu artinya adalah Tuhan. Tuhan itu banyak nggak? Banyak. Sekarang jenis Tuhan itu ditiadakan dalam lafaz la ilaha illallah. Jadi mengartikan la ilaha illallah mestinya adalah tidak ada jenis Tuhan apapun. Mantap. Illallahu kecuali siapa? Nah, karena apa? Karena la-nya adalah la linafil jinsi. Nah, tafsir yang menjangkau ke wilayah itu. Jadi la raiba fihi. Al-Quran itu di dalamnya tidak sedikit pun ada jenis apa? Keraguan. Ajaran bukan. Ayat ini ajaran bukan? Ajaran. Diyakini kebenarannya enggak? Mutlak enggak? Berarti apa ini? Iya, atau apa? Iya, atau apa bahasa Arabnya tadi? Akidah. Ini akidah. Akidah apa? Islamiyah. Kita punya pedoman hidup, yaitu apa? Al-Quran. Yang Al-Quran itu di dalamnya tidak pernah sedikit pun ada jenis apa? Keraguan apapun. Tidak ada. Dogma nggak kira-kira itu? Mutlak nggak kita meyakini kebenarannya? Mutlak. Tidak ada keraguan lagi. Yang kemudian lawan dari akidah itu apa tadi? Hurufat. Hurufat mah apa? Dongeng bohongan. Dongeng-dongeng karangan. Nih Al-Quran karangan nggak kira-kira? Bukan. Dogma bukan ini. Nah, makanya kemudian disebut dengan apa? Akidah. Akidah yang melatarinya adalah diantaranya surat apa? Ayat berapa? Sampai ayat berapa? Dan surat apa? Ayat berapa? Ini kajian tafsirnya. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan saya akan tanyakan. Ya kan gitu, supaya tambah ilmunya. Tapi jangan nanti bubar. Kenapa? Karena tidak akan ada yang kemudian saya suruh ke depan, disuruh kemudian tidak bisa disetrap berdiri. Tidak. Ini mah kalau sananya aja. Awas, yang tentang akidah itu surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2 sampai ayat? Oke. Hah? Oh iya. Ini kan luar biasa. Ini kan hebat. Bapak-bapak yang hebat, ibu-ibu yang hebat ini. Gitu ya. Kemudian hudan lil muttaqin. Hudan itu apa? Petunjuk. Berarti ketika cara berbicara tentang hudan di sini berarti sebagai apa? Fungsi. Fungsi dari apa? Oh, Al-Quran punya fungsi. Fungsinya apa? Hudan. Petunjuk. Bagi siapa? Lil muttaqina. Pada surat Al-Baqarah ayat. Tapi dalam surat yang lain, Al-Baqarah ayat berapa tuh? Yang hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat apa? Al-Baqarah 180 85. Oh, lihat. Nah gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan ternyata ada rujukannya di dalam Al-Quran itu, kan begitu. Itu maksudnya gitu. Fungsi Al-Quran itu apa? Petunjuk. Fungsi Al-Quran itu apa? Petunjuk. Kata siapa? Kata Allah. Dalam surat apa? Ayat berapa? Kira-kira gitu jadi umat Islam itu.
Petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Kata surat Al-Baqarah ayat berapa? Tapi Al-Quran juga fungsinya petunjuk bagi manusia. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 185. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Kita mulai begini tafsirannya. Karena ini tema tentang akidah tadi. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqina bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ai hadin lil mu'mininal muttaqina alladzina yattaquna sakhatallahi biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ini artinya takwa itu apa? Ya, masih umum kan? Takwa itu apa tadi? Menjalankan di sini imtisalul awamiri wajtinabu nawahihi. Itu adalah apa? Takwa. Takwa itu apa? Ya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Ajaran bukan itu? Ajaran. Perlu diyakini dengan mutlak enggak? Berarti itu akidah bukan? Akidah. Cuman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu dibatasi orang-orang yang bertakwa itu ada berapa kriteria. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu apa? Alladzina apa? Artikan ya. Alladzina apa? Orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaibi. Oke, kepada yang gaib. Kriteria apa itu? Nah, jadi gini. Ya, kriteria takwa. Jadi di sini disebutkan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu apa? Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dua apa? Wa yuqimunas sholata. Dan apa? Yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ada bimbingannya. Kenapa kita umat Islam sholat? Karena perintah dari siapa? Dari Allah. Kata siapa itu? Kata Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 43. Makanya kita sholat. Kenapa? Karena ada gayatnya dalam Al-Quran. Kan gitu. Ada perintah sholat ada nggak? Di mana? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 43. Sholatnya di waktu-waktu enggak atau setiap waktu? Di waktu-waktu. Kata siapa? Kata Allah. Surat apa? Ayat berapa? Ayat 103. Ada berapa waktu sehari semalam sholatnya? 5 waktu. Kata siapa? Surat apa? Al-Isra ayat berapa? Ayat 78. Nah, itu maksudnya, itulah keyakinan kita, akidah kita bahwa dasar hukum kita itu Al-Quran. Jadi ketika apa yang kita lakukan, ada nggak Al-Qurannya? Supaya tidak terjebak pada khurafat. Kan itu. Karena kalau nanti kita tidak ada gayatnya, tidak ada penuntunnya, tidak ada pembimbingnya yaitu Al-Quran, nanti terjebak pada apa? Pada khurafat. Gitu, atau terjebak pada golongan, atau terjebak pada organisasi. Ya kan? Padahal organisasi ajaran bukan? Bukan, tapi apa? Alat. Organisasi itu apa? Alat apa? Alat dakwah. Organisasi itu alat apa? Muhammadiyah organisasi bukan? Alat bukan? Alat apa? Alat dakwah. Alat dakwah. Kenapa dengan dihimpun adanya organisasi, maka kalau organisasi ada kumpul orang nggak? Ada. Menyampaikannya enak nggak? Kenapa? Karena ada alatnya, dakwahnya, ada organisasinya. Begitu. Coba kalau tidak ada. Susah nggak untuk memulai dakwahnya? Susah. Kenapa? Karena belum ada apanya?
wadahnya. Kalau ada wadahnya, enak nggak berdakwahnya? Enak, sampaikan. Tapi ingat bahwa organisasi itu bukan apa? Bukan ajaran. Bukan ajaran. Bukan dogma, ya tadi. Tapi kalau doktrin, iya nggak? Iya. Ideologi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi dogma, iya nggak? Bukan. Karena kalau dogma, sebuah ajaran yang diyakini kebenarannya secara apa? Itu Kang Haji. Ya, Kang Haji kan? Gitu. Ya, jadi di sini bukan, di organisasi bukan apa? Bukan dogma. Tapi kalau doktrin, iya nggak? Iya. Kalau ideologi, iya nggak? Iya. Tapi dogma, tidak. Sholat, misalkan sholat nih, sedikit sholat nih. Tapi kan ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Dalam sholat misalkan kekeh nih, kalau dogma kekeh. Kekehnya gini. Sholat itu adalah perbuatan, ucapan yang diawali dengan apa? Diakhiri dengan apa? Bukan diakhiri dengan apa? Ngusap wajah. Cari dalam fikih manapun tidak ada diakhiri sholat dengan apa? Ngusap wajah. Cari. Bukan karena di Muhammadiyah membela Muhammadiyah, bukan. Nah, karena Muhammadiyah bukan ajaran. Alat. Tapi kalau Muhammadiyah tidak melakukan apa setelah sholatnya apa? Berarti sudah sesuai dengan fikihnya. Karena dalam fikihnya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Sholat itu adalah ucapan. Benar nggak sholat itu ucapan? Perbuatan, benar nggak? Muftatahatun yang diawali bit takbiri dengan apa? Wa muhtatamatun bit taslimi, diakhiri dengan apa? Itu pun yang wajibnya yang kemana? Salam wajibnya kemana? Ke kanan. Kirinya sudah bukan tidak wajib lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ribut di Indonesia mah kalau gitu teh. NU atau Muhammadiyah gitu. Kalau tidak ini teh, langsung aja apa? Muhammadiyah. Kalau gini apa? Ada temennya gitu. Padahal itu bukan ajaran. Lagi-lagi NU, Muhammadiyah atau yang lainnya itu bukan apa? Bukan ajaran. Kalau kemudian orang yang setelah salam tidak ngusap wajah disebut apa? Oh, berarti ajaran apa? Nah, Muhammadiyah bukan ajaran. Yang ngusap wajah kemudian siapa? Misalkan berarti ajaran bukan itunya. Ajaran. Padahal organisasi mah hanya apa? Alat. Bukan apa? Ajaran. Itu qaul ulamanya. Yang tadi mau qaul ulama. Tapi kalau dalam hadis begini. Miftahus sholati al-wudu'u. Kuncinya sholat apa? Wa tahrimuha. Dan pengharamannya adalah at-takbiru. Apa? Takbir. Wa tahliluha. Dan penghalalannya adalah apa? At-taslimu. Salam. Hadis itu. Tadi mah qaul ulama. Ini mah hadis. Jelas-jelas dalam hadis itu adalah kunci sholat itu adalah apa? Wudu. Pengharamannya adalah apa? Takbir. Penghalalannya adalah apa? Salam. Makanya bukan hanya dalam haji, dalam sholat ada ihram dan ada tahallul. Ihramnya apa? Takbir. Tahallulnya apa? Ada nggak tahallulnya bimasil wajhi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi jangan sampai nanti ketika ada yang nanya, kenapa bah kok nggak ngusap wajah? Saya mah dari nenek moyangnya tuh, dari ibu saya, dari bapak saya, dari organisasinya, saya tidak pernah diajarkan untuk apa? Ngusap wajah. Nah itu mah berarti apa? Jangan begitu. Nanya lagi ke yang apa? Ngusap wajah. Kenapa ngusap wajah?
Saya mah dari nenek moyang, dari ibu saya, dari bapak saya, dari kiai saya melihat setelah salam itu apa? Ngusap wajah. Ya itu berarti kan gimana tuh kalau gitu? Berarti kita belum betul-betul akidahnya itu belum masuk. Karena keyakinan kita, dogma kita adalah secara mutlak dan benar semua yang difirmankan oleh Allah dalam apa? Dan semua yang dituntunkan oleh Nabi dalam apanya? Hadisnya, dalam sunnahnya, itu wajib di apa? Kan begitu. Bisa dipahami ya? Makanya, kenapa sholat ada ihramnya? Karena ada namanya takbiratul. Apa takbiratul ihram tuh? Ucapan Allahu Akbar. Ada takbirnya atau ucapan apa? Ihramnya apa? Yang fungsinya mengharamkan, yang tadinya apa? Halal. Tahalulnya apa? Salam. Setelah salam, tahalul itu apa di tahalul? Menghalalkan kembali. Jadi kalau assalamualaikum, langsung apa? Minum. Assalamualaikum, langsung buka HP. Nanti ada yang lagi ngomong, ngusap aja nggak boleh, kalau buka HP boleh, kan guys dihalalkan. Tahalul. Kenapa kalau ini selalu diapakan? Bukan tidak boleh, karena orang-orang itu ada pemikiran kalau tidak diakhiri dengan apa? Merasa apa? Merasa kurang atau merasa tidak afdol. Berarti ada keyakinan bahwa ini bagian dari apa? Itu. Nah, cuman diomong begini teh suka pada nggak mau, teh. Nah, jauhan, weh. Ya tetap sahnya sah, sholat ininya makan gitu. Cuman masalahnya secara apa? Ajaran, karena dalam hadisnya kan begitu. Paham nggak? Bahwa wa tahliluha apa? At-taslim. Di akhirnya dengan apa? Bahkan kata Imam Syafi'i ini, kalau ada seseorang yang meyakini sunnah itu adalah apa? Orang sholat meyakini bahwa yang sunnah menjadi apa? Yang wajib menjadi apa? Abtolat sholatuhu. Apa? Abtolat itu apa? Batal apanya? Sholatnya. Kata siapa? Imam Syafi'i. Padahal orang Indonesia mayoritas mengaku siapa? Gitu. Mengaku orang Indonesia tuh apa? Mayoritasnya mazhab apa? Syafi'i. Padahal kata Imam Syafi'i, kalau ada seseorang yang meyakini dalam sholatnya yang sunnah itu menjadi apa dan wajib itu menjadi apa, abtolat sholatuhu, batal apanya? Apalagi ngusap wajah mah wajib hente, sunnah enggak. Diyakini ada sesuatu yang mengganjal, merasa tidak apa. Nah, jadi kumaha tah hukumnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kan gitu ya. Nah, makanya disinilah kemudian pentingnya kita tolabul ilmi, mencari apa? Ilmu, kemudian ya jangan cocokologi lah gitu ya. Ya cocokologi kita gini misalkan, ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak Islam? Tahu. Islam tuh ibu-ibu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu Islam. Itu mah cocokologi. Ngawur eta mah ngarang. Islam tuh masa subuh kan sin, hari subuh dengan huruf apa awalnya? Sod. Atau bukan Islam, pakai sod tuh. Ya kan? Ayah enggak lohor? Ayah enggak lohor? Ada enggak lohor? Adanya apa? Zuhur. Berarti itu mah cocokologi lah, itu mah ngawur, ngarang lah. Ngarang itu mah. Tidak berdasarkan apa? Ilmu. Kalau memang tadi dikatakan khurafat itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah karangan, dongengan, berarti Islam Isya, subuh, lohor, asar. Padahal asar juga diawali dengan huruf apa? Asar.
Ain kan, ini huruf apa? Kan lagi cocokologi pisan itu. Ngarang itu. Ngarang. Maka pastikan kalau ada yang menjelaskan begitu, geus eta mah ustad naon? Ngarang ya lah gitu. Ngarang, dan nggak ada tuh. Mau dasarnya dari mana? Makanya nanti tema-tema setelah selesai ini, Islam itu apa? Ada nggak Al-Qur'annya? Kan begitu. Ada nggak Al-Qur'annya? Surat apa? Ayat berapa? Surat apa lagi? Ayat berapa? Kenapa kita menentukan agamanya Islam? Ada di Al-Qur'annya. Surat apa? Ayat berapa? Nah, kita dengan kajian tafsir ini, kita memulai akidah Islamiyah kita merujuk kemana? Merujuk ke Al-Quran yang kesananya. Oke ya. Jadi itu malam hari ini berbicara tentang apa? Akidah. Akidah sudah tahu artinya. Yang mendasarinya apa tadi? Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Ayat 2 sampai berapa? 4, 1. Yang kedua surat apa? Ayat berapa? Kan jadi pinter. Jadi pinter. Anissa ada 59 gitu. Anissa 59 mah gimana tuh? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, terus fa in tanaza'tum farud bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Berarti harus kembali lagi kemana? Ke Al-Quran apa? Ke hadis. Akidah bukan. Itu pegang. Akidahnya itu. Jadi nanti kalau ingin mengetahui apakah ini akidah, apakah ini khurafat, nanti dari sini. Dan nanti kesananya kalau sudah banyak ayat yang kita bahas, kita akan contohkan, realkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalau pelaksanaan ini tuh termasuk khurafat atau tidak? Atau pelaksanaan ini termasuknya apa? Gitu. Maka kemudian nanti tinggal lihat, ada nggak di mananya Al-Qur'annya? Ada nggak di mananya hadisnya? Kalau mau, oke lah kita mau mempercayai yang lain lagi. Ada nggak di kaul ulamanya? Ada nggak? Kalau tidak ada, yakinkan berarti itu adalah apa? Khurafat, bukan apa? Bukan akidah, karena kebalikan dari akidah itu apa? Khurafat. Tuh ya, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan apa? Sholat. Jadi sholat itu kewajiban bukan? Kata siapa? Dalam surat apa? Ayat berapa? 43. Di waktu-waktu enggak? Surat apa? Ayat berapa? 103. Berapa waktu sehari semalam? 5. Surat apa? Ayat berapa? Ayat 78. Fungsi sholat itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan kata siapa? Kata Allah dalam surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 45. Oh, berarti kembali semuanya kemana? Ke Al-Quran. Akidah nggak kira-kira itu? Akidah. Nah, akidah itu begitu. Jangan kita meributkan akidah, tapi kemudian rujukan kita ke Al-Quran dan kemananya? Ke hadisnya kering. Tuh, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa? Dan menginfakkan apa? Bagian hartanya. Ada nggak tuntunan Al-Qur'annya? Ada. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat 3. Al-Baqarah ada lagi nggak? Surat ayat berapa? 261. Dan ayat berapa lagi? 265. Jadi semua yang kita lakukan, baik dalam infak, dalam apapun, semuanya rujukannya ada. Di mana? Dalam Al-Quran. Makanya kemudian Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fih. Jadi ngapain kita sholat kalau tidak ada apanya? Perintahnya. Sholat ada nggak perintahnya? Maka kemudian kita melaksanakan apa? Sholat. Karena kalau tidak ada perintahnya mah tidak harus diapakan? Dilaksanakan. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke ya. Adzan. Udah ya, adzan. Udah selesai berarti adzan tuh. Terima kasih. Jangan itu abah ya. Jangan ngoyo lah. Jangan ngoyo, santai saja ya. Artinya bahwa ini yang baru kita sampaikan sudah ayat berapa?
3, kemudian nanti sampai ayat berapa? 4. Diupayakan ayatnya bisa dihafal, bisa tahu, artinya apa? Tahu, artinya mengerti, supaya nanti kalau sholat membaca Al-Quran, minimal surat Al-Fatihahnya apa? Tahu, paham. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf barangkali dalam tutur kata saya, dalam sikap saya ada yang kurang berkenan dalam hati Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.